Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Lucy, si malang yang ternoda. Cerita ini ditulis oleh Kak Rum. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Pandangan Liliana masih tertuju pada sosok Lucy di rumah Mak Ija ketika orang-orang tak bernurani itu menyeret keduanya. Lucy, lepaskan saya. Liliana memberontak. Mendengar nama Lucy disebut oleh Liliana, David mengangkat tangan, meminta dua pria-pria yang memegang istrinya dan Mak Ija untuk menjeda. Berhenti, katanya. David mengarahkan pandangan ke rumah Mak Ija, ke arah di mana Liliana memandang. Pria itu penasaran. Apakah Liliana baru saja melihat arwah Lucy? Di mana Lucy? Deno menyentak, tidak melihat siapapun di sana. Begitu juga dengan David. David tidak bersuara. Lucy, lirih Liliana. Oh, aku tahu kau ingin cepat-cepat menyusul anakmu itu ya. Deno terbahak. Diam kau, Deno. David berang. Seketika Deno berhenti tertawa. David masih sedikit khawatir jika Liliana benar-benar melihat arwah Lucy. Kalian akan segera menerima balasan, ucap Maija dengan tatapan kosong. Nenek tua, jangan banyak bicara. Sebaiknya kau berdoa saja sebelum dihukum mati, hardik Deno. Pak Kades dan David saling pandang. David menggerakkan sedikit kepalanya. Jalan, Pak Kades memerintah. Orang-orang suruhannya kembali melangkah. Lepaskan kami, lepaskan. Liliana kembali memberontak. Tatapannya terpatri pada sosok Lucy yang semakin samar terlihat. Pak David, kita apakan mereka, bisik Pak Kades. Habisi mereka. Tanpa pikir panjang, David menyahut. Keputusannya sudah bulat. Membiarkan Liliana tetap hidup akan menjadi bumerang baginya. Pak David serius? David menatap Pak Kades dengan tajam. Pria yang selalu terlihat berwibawa itu kini bagaikan kerbau di cucuk hidungnya. Ya, tetap akan menurut. Uang suap yang diterimanya tidak bisa membuatnya berbuat banyak selain mengikuti alur yang David kehendaki. Kita sudah sepakat, Joffrey. Suara David tertahan. Baik Pak David, kita lakukan seperti kesepakatan awal. Pak Kades tergagap. Di hatinya bersarang rasa takut setelah mendengar Liliana yang katanya melihat Lucy. Juga sebab ucapan Maija bahwa mereka akan mendapat balasan. Pak, kita bawa kemana mereka nih? Deno bertanya. Halaman kantor desa. Siapa? Panggil semua warga agar menyaksikan. Dua kentongan yang dibawa oleh warga dipukul sekuat tenaga. Suara gaduh berpacu dengan seruan-seruan warga yang mengarak Liliana dan Maija. Tangis Liliana tidak lagi terdengar. Ia menunduk, pasrah dengan takdir yang akan dihadapinya. Namun, hatinya diselimuti oleh dendam. Perempuan itu mengutuk orang-orang yang memfitnah dirinya dan Maija. Tangan Liliana dan Maija diikat ke belakang. Kaki-kaki mereka juga tak luput dari pelitan tali yang sangat kencang. Mereka didudukkan dengan kasar, beradu punggung. Para warga mengelilingi mereka. Pak Kades maju lalu mengangkat tangan kanannya. Seketika, orang-orang terdiam. Sebelumnya desa kita adalah desa yang aman dan damai. Pak Kades memulai suara. Maafkan saya. Diri Liliana berucap. Ia sungguh merasa bersalah pada Maija. Akibat dirinya, Maija malah terseret ke dalam masalah besar itu. Isaknya terdengar pilu. Maija bungkam. Tapi, mereka berdua telah membuat kesalahan yang besar. Mereka dengan sengaja menghabisi Suli. Maka saya ingin kalian semua agar menyaksikan bahwa saya akan memberikan hukuman yang setimpal agar tidak lagi terulang kejadian serupa. Betul itu Pak Kades. Hukuman apa yang setimpal bagi orang yang telah melenyapkan nyawa orang lain? Hukum mati,
Bakar mereka! Suara-suara itu terdengar lantang. Namun, tidak sedikit pula dari para warga yang merasa kasihan kepada Mak Ija dan Liliana. Mereka kurang setuju dengan putusan hukuman yang dibuat oleh Pak Kades. Liliana menunduk, rasa takut menjalari tubuhnya. La ilaha illallah. Wanita itu melirihkan kalimat tahlil. Liliana memang perempuan yang tidak taat beragama, tetapi sesekali ia melihat ceramah agama yang tidak sengaja lewat di beranda sosial medianya, bahwa jika seseorang meninggal yang ucapan terakhirnya membaca kalimat itu, ia akan dijanjikan oleh surga. Baik, mereka akan dihukum mati malam ini juga, seru Pak Kades. Ya, malam ini juga. Bakar! Bakar saja mereka. Pak Kades memerintahkan bawahannya untuk mengambil bahan bakar minyak di gudang. Tidak perlu diperintah 2 kali, 2 pria itu segera melaksanakan tugas yang diterima. Dengan langkah pincang, David mendekat kepada Liliana. Pria itu menjongkok. Liliana mengangkat wajah. Tatapan benci ia tancapkan pada David di hadapannya. Namun, David justru tersenyum miring. Seharusnya kau mengikuti kata-kataku, Liliana, ucap David. Seharusnya kita masih hidup bahagia. Tapi lihat sekarang. Bahu Liliana berguncang. Ia menatap David. Ingin rasanya ia memecahkan kepala pria di depannya. David tampak berpikir. Bagaimana kalau aku beri kesempatan 1 kali lagi? Aku akan minta pada Pak Kades agar kamu dibiarkan hidup. Biar Maija saja yang dihukum. Bagaimana? Cuk. Pria itu mengusap air ludah yang berada tepat di bawah mata kanannya. Jangan tanya seperti apa geram dan marahnya David saat ini. Tamparan yang diterima Liliana seolah tak terasa. Perempuan itu masih tetap menantang mata David. Lebih baik aku mati daripada hidup dengan iblis sepertimu. Dasar jalang. Umpatan David bebarengan dengan tangannya. Kali ini, pipi Liliana terasa panas. Namun tidak sepanas hatinya. Tubuh perempuan itu terjungkal saat David mengayunkan kaki mengenai sisi kiri perutnya. Perempuan itu meringis kesakitan. Hentikan! Hentikan! David hanya menatap sekilas Maija yang meminta David menghentikan aksinya. Pria itu kembali menggunakan kakinya untuk menyakiti wanita yang masih berstatus istrinya tersebut. Enyah kau ke neraka! Liliana meringkuk. David seperti kerasukan. Namun, saat akan menginjak Liliana lagi, tubuhnya terdorong hingga jatuh. Pria itu merasakan kakinya seperti patah. Pak Kades membelalak melihat seseorang menyeropot masuk dan mendorong David hingga terjerembab. Nenek! Arman! Nenek tidak apa-apa. Sebaiknya kau pergi. Pergi! Arman menggeleng, lalu menatap Liliana yang masih di posisi semula. Pria itu membantu Liliana untuk duduk. Siapa kau brengsek? Seru David. Pria itu bangkit tertatih, melangkah untuk mendekat. Namun Arman mengacungkan pisau dapur yang sebelumnya ia bawa dari rumah Maija, neneknya. Mendekat selangkah lagi, aku tidak akan segan-segan menghabisimu. Orang-orang Pak Kades yang hendak meringkus Arman juga berhenti. Arman waspada, memutar badan. Arman, jatuhkan pisaumu, perintah Pak Kades. Pak Jufri, apa salah nenek saya? Tega sekali Anda memperlakukan nenek dengan kejam. Nenekmu telah menghabisi Suli. Dia harus dihukum yang setimpal. Tidak, Arman menggeleng. Tidak mungkin. Aku tidak percaya nenek punya peran sama seperti dokter yang membantu wanita melahirkan. Tidak mungkin nenek membunuh. Kau tidak tahu apa-apa, Arman. Sebaiknya kau menyingkir. Kalian ibu-ibu, kenapa hanya diam? Berpuluh tahun kalian dibantu oleh nenek saat melahirkan. Kalian kenal nenek. Di mana hati kalian? Para wanita itu beradu pandang. Pak Jufri, tolong lepaskan nenek. Mohon Arman. Maaf Arman. Pak. Arman tak sanggup meneruskan ucapannya. Ia tersungkur setelah sebuah balok menghantam belakang kepalanya. Arman.
Maijah memekik. Bawa dia ke dalam, titah Pak Kades kepada orang yang baru saja memukul Arman. Biadab, teriak Maijah. Biadab kalian, biadab. Sekarang, Pak Kades menatap Dino yang sedang memegang jerigen besar berisi solar. Siapa? Dino dan Karman maju, lantas menyiram Liliana dan Maijah. Sekarang kita saksikan kematian para penjahat ini, seru Dino sambil mengangkat tangan. Namun para warga tidak seantusias tadi. Ucapan Arman masih melekat di benak mereka. Lakukan sekarang Dino, perintah Pak Kades. Dino tertawa lalu mematik korek api yang dipegangnya. Namun saat hendak melempar pemantik, api itu justru merambat ke jemarinya. Pria itu membelalak, begitu juga dengan orang-orang yang menyaksikannya. Ia tergeragap dan segera berusaha meredam api yang dengan cepat membakar tangannya. Namun usahanya sia-sia. Tolong! Tolong! Semua orang panik, sibuk bertanya satu sama lain. Kejadian menakutkan tengah mereka saksikan. Dino yang baru saja menyiram Liliana dan Maijah dengan solar, malah dirinya yang dikejar api. Mas Dino! Istri Dino memekik kelimpungan, tapi takut untuk mendekat. Wanita itu meremas rambutnya, berteriak meminta orang-orang melakukan sesuatu agar api yang berkobar di tangan suaminya bisa padam. Namun tidak ada satupun yang bernyali untuk maju. Tolong Pak Kades, tolong saya, tolong! Dino terhuyung-huyung melangkah sambil mengibaskan tangannya. Namun Pak Kades beringsut mundur, pun dengan David dan orang-orang yang dekat dengannya. Tolong suami saya Pak, tolong suami saya. Karman, padamkan api itu, David memerintah. Dino tersungkur, api di tangannya kini sudah naik ke bahu. Lelaki itu merintih. Tolong! Suara Dino terdengar parau. Ini merasa terbakar seolah berada di dalam neraka. Karman segera berlari mencari wadah. Tak lama berselang, sebuah ember hitam berisi air ia bawa. Lantas menyiramkannya ke tubuh Dino yang nyaris seperempat terbakar. Rintih Dino. Orang-orang berteriak saat api malah semakin besar dan cepat melahap tubuh Dino. Karman melempar ember di tangannya. Ia terduduk mundur dengan mata tak berkedip melihat tubuh temannya yang menggeliat, tak berdaya dimakan api. Pak David! Istri Dino bersimpuh menarik tangan David. Tolong suami saya, Pak. Tidak ada yang bisa David lakukan. Rasa takut mengurung hatinya. Keanehan di depan matanya adalah bukti dari ucapan Maijah. Bagaimana nasib dirinya setelah ini? David mengempaskan tangan istri Dino. Pria itu mundur. Istri Dino kini berpindah pada Pak Kades yang berdiri dengan tubuh gemetar. Pak Kades, tolong suami saya. Istri Dino kembali memohon belas kasihan. Air matanya deras mengalir. Tapi siapa yang berani mendekat pada Dino yang sudah terlahap api? Pak Kades, saya tidak bisa. Tolong. Istri Dino memeluk kaki Pak Kades. Wanita yang tengah hamil itu meraung-raung. Lihat, apinya mengecil. Salah satu warga berteriak sambil menunjuk pada tubuh Dino. Sontak saja istri Dino menoleh. Perempuan itu mendekat. Tubuhnya gemetar luar biasa. Ia berharap suaminya masih bernafas, namun nihil. Apinya mati. Apinya sudah mati. Cahaya senter menyorot tubuh Dino yang menghitam dan tak bergerak. Astaga. Orang-orang meringis saat melihat tubuh Dino yang nyaris tinggal tulang. Dino yang sudah tak bernyawa, istrinya tersimpuh dari jarak 2 meter, terseduh meratap. Warga juga enggan melangkah lebih dekat. Mereka dikungkung rasa takut. Pak David, bagaimana ini? Kau pemimpinnya, jangan bertanya pada saya. Pak Kades menghadap ke depan. Tenang semuanya, tenang. Pria itu mengangkat tangan. Bagaimana kami bisa tenang melihat keanehan ini, Pak Kades? Iya betul. Kami jadi curiga bukan Maijah yang membunuh Suli. Pak Kades tersentak. Pria itu menoleh ke arah David yang perlahan menjauh. Tenang semuanya,
Saya sudah melakukan penyelidikan dengan seksama. Saya tidak mungkin salah. Beberapa orang menggeleng. Kalau begitu, Maija memiliki ilmu hitam. Betul-betul. Kalau Pak Kades tidak sanggup melenyapkannya, usir dia dari desa ini. Pak Kades menelan ludah saat memandang Maija, dan wanita itu tersenyum kecil. Sementara Liliana kehilangan kesadaran sejak mendapati Dino terbakar oleh apinya sendiri. Baik, tenang. Kita sekarang urus jenazah Dino terlebih dahulu. Warga saling pandang. Mereka enggan mengikuti ajakan Pak Kades. Satu persatu dari mereka perlahan pergi. Mereka tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Takut kejadian aneh dan menakutkan kembali terjadi. Pak Kades tercengang melihat warganya satu persatu meninggalkannya. Bahkan David juga sudah tidak terlihat di sana. Terpaksa Pak Kades menyuruh anak buahnya untuk mengurus jenazah Dino. Yanto, angkat jenazah Dino. Bagaimana dengan mereka berdua, Pak? Yanto menunjuk Maija dan Liliana. Saya takut sebaiknya kita lepaskan mereka daripada kita juga ketimpan sial. Pak Kades dihadapkan dengan pilihan sulit. Tapi benar kata Yanto. Baiklah, kau lepaskan ikatan mereka, kata Pak Kades. Jangan saya, Pak. Saya tak berani. Yanto menggeleng. Karman. Saya tidak mau. Karman juga menolak. Saat Pak Kades memandang dua orangnya yang lain, mereka juga menggeleng. Namun, Pak Kades memaksa dan mengancam. Kalian berdua, cepat lepaskan mereka, atau kalian kupecat. Dua pria itu akhirnya melaksanakan perintah majikannya. Lepaskan cucu saya, Arman, ucap Maija setelah ikatannya lepas. Pak Kades mengangguk kepada Karman, memberi kode agar cucu Maija juga dilepaskan. Sementara itu, istri Dino hanya terdiam, pandangan dan pikirannya kosong. Di lain tempat dan waktu. Pak, ada apa? Kok kusut gitu mukanya? Dias bertanya setelah melihat papanya yang murung di sofa. Ia baru saja datang dari kota. Setelah kuliah, ia menghabiskan waktu bersama teman-temannya hingga petang. Kita akan pindah rumah. Loh, ada apa ini? Kau tak perlu banyak tanya. Papa yang dulu aja kita tinggal di desa ini kan, Pak? Papa akan jual rumah ini untuk beli rumah baru di kota. Dias mendengkus sebab tidak mendapat jawaban dari pertanyaannya. Kita tidak punya rumah lain, Pak. Aku tidak mau pergi sebelum rumah baru kita ada. Dias. Terus kita mau tinggal di mana? Tidak mungkin kita tinggal di kontrakan. Kita bisa sewa apartemen. Kenapa kita tidak tinggal di sini dulu? Setelah dapat rumah baru, barulah kita pindah. David menyugar rambutnya dengan kasar. Dias benar-benar keras kepala. Dengar, Dias. Desa ini tidak aman untuk kita. Tunggu. Dias menggernyit. Maksud Papa, tidak aman bagaimana? Maija punya ilmu hitam. Dias malah tertawa mendengar itu. Pa, ilmu hitam seperti apa? Maija bisa membakar seseorang tanpa menyentuhnya. Tadi Papa lihat sendiri. Dino terbakar saat akan membakar Maija. Dias terdiam. Ucapan David sama sekali tidak masuk akal. Tapi papanya tidak sedang bercanda. Dias tahu itu. Dias memang sudah tahu rencana papanya dan Pak Kades untuk melenyapkan Maija. Namun ia tak menyangka jika caranya sekejam itu. Pak, ada yang menutup pintu. David melangkah menuju pintu utama. Saat memegang handle pintu, ketukan tidak lagi terdengar. Jantung David berdetak. Pria itu melihat dari lubang intip pintu, tapi tidak ada seorang pun terlihat. Benar-benar aneh. Pikiran-pikiran buruk pun bermunculan di benak David. Rasanya takutnya kian berlipat. Pak David. Saat berbalik badan hendak kembali, terdengar suara seorang pria memanggilnya. Terdengar seperti suara Karman atau Pak Kades. David menghembuskan nafas lega, lalu segera membuka pintu.
David membeliak dan tersungkur seketika saat yang berada di balik pintu adalah sosok menyeramkan. Sosok dengan wajah penuh nanah dan belatung. "Sebentar lagi giliranmu, David." Makhluk itu mendesis, menyeringai, menampilkan gigi taring putih memanjang di sudut mulut. "Tolong." David berjalan mundur dengan posisi duduk. Matanya memejam, tak sanggup memandang sosok mengerikan di depannya yang melangkah ke arahnya. "Ajalmu sudah tiba, David." David membelalak ketika suara sisisan itu tepat berada di telinganya. Jari-jari tajam makhluk itu perlahan menyentuh lehernya. Tolong!" Pria itu menggelinjang dan meronta meminta tolong ketika lehernya terasa tertusuk. Papa!" David tersentak setelah mendapat tepukan di pipinya. Di atasnya, Dias menatapnya dengan heran. "Papa kenapa?" Lekas, David duduk bangkit. Pandangannya mengedar ke sekitar, mencari sosok yang baru saja mencekik dirinya. Namun, makhluk mengerikan itu tidak ada di manapun. Peluh membasahi wajah dan hampir seluruh tubuhnya. "Papa, kenapa nyekik leher kayak tadi?" Dias kembali bertanya. "Apa maksud kamu, Dias?" Mata David melebar. Pertanyaan Dias membuatnya bingung. Papa teriak-teriak sambil nyekik leher papa sendiri. "Ada apa?" David menelan ludah. Ucapan anaknya membuat pria itu berpikir keras. Jelas-jelas tadi yang mencekiknya adalah sosok menyeramkan dengan wajah penuh nanah dan belatung. "Ada setan. Papa didatangi sosok mengerikan, Dias. Dia nyekik papa." Dias menghembuskan nafas. "Pa, sejak papa teriak, aku langsung ke sini. Tidak ada setan yang papa maksud. Papa malah nyekik leher." "Sumpah, Dias, papa tidak bohong." Wajah David yang bias kembali mengedar. Pria itu bangkit. Kerk yang menjadi alat bantunya berdiri disodorkan oleh Dias. "Papa cuma halusinasi. Susah sekali bicara sama kamu." David semakin kesal karena Dias masih tidak percaya dengan ucapannya. Dias menatap sekilas sang papa. Sejujurnya ia juga merasakan hal aneh saat melihat papanya tidak sadar akan perbuatannya tadi. Nuansa mistis ia rasakan. Udara terasa semakin dingin, membuat bulu-bulu kuduknya meremang. Dua lelaki itu berjalan beriringan menuju sofa ruang keluarga. "Kalau memang benar papa didatangi setan, itu mungkin ada sangkut pautnya dengan kematian Lucy," ucap Dias. David mengarahkan pandangan pada Dias. "Papa juga berpikir begitu." "Jadi kita harus bagaimana?" "Jalan satu-satunya kita harus pergi dari desa ini." "Terus usaha papa yang di sini bagaimana? Sawah, ternak, dan lain-lainnya?" David menghembuskan nafas. "Itu gampang. Kalau kita pindah, papa yakin kita tidak akan diteror lagi." "Papa yakin?" Dias terdiam. Keraguan mengganjal di hatinya. Kendati pun ia dan papanya pergi dari desa tersebut, ia merasa tidak akan seaman yang dibayangkan. "Kamu kenapa?" "Aku berpikir untuk meminta maaf sama mama dan mengakui kesalahan kita." "Jangan gila kamu," sentak David. "Itu jalan satu-satunya agar arwah Lucy tidak meneror kita, Pak." "Papa tidak akan pernah meminta maaf sama Liliana." "Aku takut, Pak. Percuma saja kalau kita pergi dari sini." "Kamu laki-laki, Dias. Jangan bersikap seperti anak perempuan. Memalukan." Dias tertunduk. "Papa akan cari cara untuk melawan siapapun yang berani mengusik kita." "Seharusnya kita tidak melakukannya," sesal Dias. Melihat anaknya yang terlihat lemah, David menegus. "Kita sudah melakukannya. Kita harus berani menghadapi apapun yang akan terjadi." "Seharusnya papa tidak membunuh Lucy." Kalimat penyesalan terus saja keluar dari mulut Dias. "Dasar anak tidak tahu diuntung." David bangkit dan menarik kerah baju anaknya. "Ini juga demi kebaikan kamu, Dias. Kalau sampai orang-orang tahu apa yang sudah kita perbuat, kita akan mati di amuk masa. Kita akan dihinakan oleh mereka." David melepaskan cengkeraman. Dia semakin menunduk. Ia menyesalkan tekad Lucy yang tidak mau menggugurkan kandungannya. Kalau saja perempuan itu mau,
pasti semua tidak akan serumit ini. Tiba-tiba, pintu terdengar diketuk. David dan Dias beradu pandang. "Jangan ada yang buka pintu," ucap David, dadanya berdegang. "Pak David." "Itu suara Pak Kades, Pak." David menggeleng ragu. Dia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Ketukan pintu semakin kencang. "Bos, buka pintunya." "Itu Om Karman." David melangkah menuju kaca samping. Ia menyipak gorden dan melihat siapa yang berada di teras. Rupanya benar, itu Pak Kades dan Karman. David melanjutkan langkah untuk membuka pintu utama. "Pak David," sapa Pak Kades. David hanya mengangguk kecil tanpa ekspresi. "Kita benar-benar sial malam ini," celetuk Pak Kades saat melangkah masuk. "Saya akan pergi dari desa ini." David mengutarakan rencananya. "Malam ini juga." Pak Kades tersenyum meremehkan. "Pak David, kenapa kau jadi pengecut seperti ini?" "Tutup mulutmu." Pak Kades langsung cium. Walaupun Pak Kades adalah orang nomor 1 di desa, tapi David berkuasa atasnya. "Menurut saya, Pak David tidak perlu pergi. Apa yang Pak David takutkan?" "Dasar, saya baru saja didatangi makhluk mengerikan." David menengkus. "Hantu?" "Dia mencoba membunuh saya." Pak Kades tertawa kecil. "Pak David, tidak ada cerita hantu yang membunuh manusia." "Terserah kau saja. Intinya, saya dan dia akan pergi. Keputusan saya sudah bulat." "Pak David tidak perlu kemana-mana, karena saya punya rencana bagus." David menelisik wajah Pak Kades yang tengah tersenyum cemawah. "Rencana apa?" Di lain waktu. "Ma, Lucy masih hidup kok, Ma." "Lucy?" Liliana tersentak. Ia terbangun dari tidurnya seketika saat mendapati keningnya terasa dingin. "Kamu sudah bangun?" kata Maija yang duduk di sampingnya. Wanita sepuh itu mengangkat kain basah yang sejak tadi dikopreskan pada kening Liliana. Pandangan Liliana menyapu setiap ruangan. Mimpi bertemu Lucy itu begitu nyata di benaknya. "Sejak tadi kamu menyebut nama Lucy. Kamu bermimpi bertemu Lucy?" Maija bertanya. Senyum tipis terukir di bibirnya yang kering. "Lucy masih hidup, Ma." Maija terdiam, menatap dalam wanita di sampingnya. Perempuan itu lantas menghembuskan nafas. "Lucy memang masih hidup." Liliana seketika memandang wajah Maija. "Lucy masih hidup. Dia hanya berpindah alam. Kamu tahu itu kan?" Liliana menggeleng. "Lucy berada di alam barzah, alam ketiga yang dihuni manusia, alam yang berbeda dengan kita." Saya ketemu Lucy, Ma. Terasa begitu nyata. Dan dia bilang kalau dia masih hidup. Saya merasakannya, Ma." Mata Liliana basah. Perempuan itu tak kuasa menahan sesak di dadanya. Maija memegang pundak Liliana, menatapnya lekat. "Liliana, itu hanya mimpi, hanya bunga tidur," ucap Maija. "Karena kamu belum rela kehilangan Lucy, makanya seperti ini." Wajah Liliana tertunduk. Ada benyarnya ucapan Maija. Ia tak rela kehilangan Lucy. Pikirannya selalu terpaut pada gadis malang itu. "Ma," Liliana menatap Maija dengan mata tergenang air mata. "Bantu saya menemukan siapa yang menukar jenazah Lucy." Mendengar ucapan Liliana, senyum kecil yang sedari tadi Maija sunggingkan seketika menguncung. Wanita bayi itu terdiam. Ada raut enggan yang Liliana tangkap dari wajah Maija. Maija mengangguk kecil. Tak lama kemudian, lalu beranjak dari tempat duduknya. "Ma," Maija menoleh. "Siapa yang membawa saya ke sini?" "Arman." Liliana melihat alas yang dipakai tidur olehnya. Bukan tikar anyaman pandan seperti malam sebelumnya, melainkan kasur lantai.
Hari sudah pagi. Mandilah agar tubuhmu segar, ucap Maija. Setelah mandi hingga matahari meninggi, Liliana hanya bertemu dengan Arman saat sarapan. Setelahnya, Arman tidak lagi terlihat. Maija juga pergi pagi-pagi sekali. Katanya akan menyadap karet. Tidak banyak, hanya untuk mengisi waktu kosong. Liliana yang bosan berada di dalam rumah berpikir untuk berkemas. Membersihkan rumah Maija tidak sampai membuat tenaganya terkuras. Setelah dari ruang depan, dapur, kamar yang ia tempati, yang merupakan kamar Arman, ia berlanjut ke kamar Maija. Ada bau aneh saat daun pintu kamar Maija dibuka oleh Liliana. Wanita itu menggerenyit, menajamkan penciuman, bau kemenyan, dan dari mana bau busuk itu berada. Rasa ragu membuat Liliana mematung cukup lama di bawah bingkai pintu. Hingga akhirnya, ia putuskan untuk masuk, mengabaikan bau busuk yang hilang dan datang. Tidak banyak barang yang ada di kamar itu. Liliana merapikannya, menyapu lantai, dan sarang laba-laba tipis di sudut langit-langit. Liliana tidak menyentuh dupa di atas lemari kecil itu, di wadah yang terbuat dari tempurung kelapa. Sebagian orang desa memang masih membakar dupa setiap menjelang malam Selasa dan Jumat. Namun, saat hendak berbalik, ekor mata Liliana menangkap sebuah kain putih lusuh menyembul dari balik wadah tempurung tersebut. Wanita itu berjalan dengan jantung berdegup kencang. Bau busuk semakin tajam saat Liliana mendekat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kain tersebut. Liliana menutup hidung. Apa ini? Kain kotor oleh tanah itu tergulung pada benda kecil sepanjang sekitar 3 atau 4 cm. Ketika baru saja jarinya tersentuh, Liliana terbelalak saat melihat bercak darah. Kita lupa satu hal, Bos David. David menoleh pada Pak Kades seraya menggernyitkan dahi. Kita harusnya bertanya pada Mbak Joto, siapa sebenarnya sudah menukar jasad Lucy. Ucapan Pak Kades membuat David tertawa. Pak Kades dibuat penasaran apa hal lucu dari ucapannya hingga David tertawa seperti itu. Kau tak perlu tahu soal itu. Saya sudah mengurusnya bersama Dino sejak malam pertama Lucy dikuburkan. Jadi, kau yang sudah menukar jenazah Lucy? Banyak orang yang menginginkannya, Jeffrey. Termasuk kau pastinya. Saya harus bergerak cepat, kata David. Hanya saya dan Dino yang tahu makam baru Lucy. Pak Kades mengetatkan geramnya, kesal. Rencananya berantakan sejak pembongkaran makam Lucy. Dan siapa sangka ayahnya sendiri yang menukar jenazah Lucy. Tapi Dino sudah meninggal, Pak. Itu bukan masalah, Jeffrey. Saya punya banyak uang. Dan saya bisa membayar siapa saja untuk melakukan apapun untuk saya. David berkata dengan pongah. Karman, dia mau kemana? Percakapan Pak Kades dan David tersela oleh suara Brahim. Pak Kades menoleh pada Brahim di kursi belakang. David melihat ke kaca spion kanan, tampak Karman berjalan tergesa menjauhi mobil. Karman! David memekik setelah melongok keluar dan memutar kepala. Namun pria yang dipanggil sama sekali tidak menyaut. Mungkin mau buang air besar Pak David. David mendegus kesal. Ada-ada saja hambatan yang menghalanginya tiba di rumah lebih cepat. Tapi, kenapa Karman masuk ke jalan arah pemakaman? Pak Kades dan David kembali mengalihkan pandangan pada Karman. Benar, pria itu masuk ke area pemakaman. Wah, pasti brengsek itu ke sana. David bergumam kesal, lantas mendorong pintu mobil dengan kasar. Pak Kades dan Brahim juga keluar. Karman, mau kemana kau? Brahim berteriak, tetapi laki-laki tidak direspon oleh Karman. Susul dia, perintah David. Brahim, susul Karman cepat. Pak Kades mempertegas perintah David. Tanpa membalas, Brahim mengambil senter miliknya di dalam mobil, kemudian segera berlari menyusul Karman. Pria itu menelan ludah, tak kala memasuki jalan setapak yang mengarah ke pemakaman. Suasana membuatnya merinding. Cuacanya sangat berbeda. Tiba-tiba, dingin seperti menusuk kulitnya. Saat di pintu gerbang, pandangan Brahim menyapukan senternya pada setiap penjuru pemakaman.
Kemana si Karman? Brahim bergumam. Hingga kemudian ia tercengang melihat Karman tengah berdiri dengan tubuh seperti kejang-kejang di dekat makam Lucy. Karman, panggil Brahim dengan suara setengah berteriak. Jarak Karman sekitar 20 meter darinya. Pria itu mengedutkan dahi, jantungnya berdentam hebat. Rasa takut menjalari tubuhnya. Hingga sejurus kemudian tubuh Karman berhenti bergerak. Pria beranak 3 itu mematung dengan badan membelakangi Brahim. Karman, sedang apa kau di situ? Brahim kembali bersuara, tetapi tetap saja tidak ada tanggapan dari Karman. Gamang Brahim untuk mendekati Karman. Firasatnya tidak enak saat ini. Apalagi ia sedang berada di area perkuburan dan di dekat makam Lucy yang baru beberapa hari dimakamkan. Ayo pulang, Karman. Mau kau ditinggalkan? Brahim mengusap-ngusap lengannya. Cuaca semakin sejuk, tapi tubuhnya berkeringat. Sini. Apa? Brahim seperti mendengar suara Karman, tapi tidak begitu jelas. Kesini, Brahim. Kali ini, suara Karman terdengar jelas di telinga Brahim. Pria itu memilih untuk mendekati Karman meski dengan perasaan takut. Pak David dan Pak Kades menyuruh kita cepat ke sana, kata Brahim ketika jaraknya dengan Karman tersisa beberapa langkah. Tidak ada tanggapan. Karman masih menunduk dengan badan menghadap makam Lucy. Sikap Karman membuat Brahim perlahan geram. Hei Karman, kau tuli? Seketika, pria di depan Brahim mengangkat wajah, lalu bunyi gemberatak tulang patah terdengar bersamaan dengan berputarnya wajah Karman. Melihat itu, Brahim membelalak. Pria itu sontak tersungkur ke belakang saking terkejutnya. Karman, bagaimana kepala pria itu bisa berputar posisi? Karman! Brahim beringsut ke belakang dengan tubuh gemetar hebat. Sosok Karman mengayun langkah pelan. Brahim mengarahkan cahaya senter pada wajah Karman. Ia semakin terkejut melihat sepasang mata Karman yang menghitam dan darah hitam mengalir dari mata itu. Tubuh Brahim menggigil. Pria itu teringat pada jimat yang diberikan Mbah Joto dan berusaha meraihnya di dalam saku celana. Namun, sebuah tangan dingin mencengkram tangan Brahim. Brahim terbelalak melihat Karman berdiri di dekatnya. Ia berusaha melepaskan tangan Karman dari tangannya, tapi kekuatan Karman berpuluh kali lipat. Ampun, Brahim memohon. Pria itu meronta saat tangannya dipilin oleh Karman. Sakit luar biasa. Hingga kemudian pria itu menjerit saat tulang tangannya terasa remuk. Pak David, kau dengar itu? Pak Kades menoleh kepada Pak David. Suara orang berteriak berasal dari area perkuburan. Suara orang berteriak berasal dari area perkuburan. David tak menjawab. Jelas ia mendengar suara nyaring dan menggema itu. Pikirannya tertuju pada Karman atau Brahim dan yakin jika sedang terjadi sesuatu pada mereka berdua. Pak David, sebaiknya kita cek ke sana. Takut terjadi apa-apa pada Karman dan Brahim. Pak Kades mengusul, lalu menyentuh gagang pintu mobil dan hendak keluar. Tapi David menahan. Kita pulang saja. Pak Kades menatap David tak percaya. Bagaimana dengan mereka? Biarkan saja. Kita tidak mungkin meninggalkan mereka, Pak David. Pak Kades tidak habis pikir dengan sikap David yang begitu egois. Mereka bisa pulang jalan kaki. Tidak terlalu jauh. Terdengar teriakan, tandanya mereka sedang dalam bahaya, Pak David. Keputusan Pak Kades sudah bulat untuk menyambangi Karman dan Brahim. Pria itu membuka pintu dan siap turun. Jangan bodoh. Kalau tak ingin dalam bahaya. Pak Kades yang sudah berada di luar menatap David. Nyalinya ciut. Tapi ia baru saja mendapat jimat penangkal iblis dari Mbah Joto. Kita dapat jimat dari Mbah Joto, Pak David. Tidak ada yang bisa menyentuh, apalagi menyakiti kita. Mendengar itu, David tertawa kecil. Teriakan tadi membuat saya ragu dengan kemampuan dukun saktimu itu, Jupri. Pak Kades terdiam. Ucapan David ada benarnya. Karman dan Brahim juga mendapat jimat yang serupa. Jika mereka masih bisa dicelakai oleh setan, artinya jimat itu tidak berfungsi. Kenapa bisa? Sebaiknya kita pulang. Kita lihat besok apa yang terjadi. Ucap David lagi. Pak Kades menelan ludah.
Ia ingin menyaksikan sendiri keadaan Karman atau Brahim. Tidak mungkin jimat pemberian Bacoto bisa tidak berfungsi. Mustahil, pikirnya. Cepat, Jofri. Pria itu segera masuk ke dalam mobil. Mobil melaju kencang membelah jalanan yang lengang. David mengantar Pak Kades hingga ke depan rumahnya. Kau terlihat ketakutan, ucap David sebelum Pak Kades turun dari mobil. Saya khawatir dengan keadaan Brahim dan Karman. David terkekeh. Mereka cuma anak buah. Apa pentingnya buat kita? Brahim punya istri yang sedang hamil, Pak David. Kalau dia mati kau nikahi saja istrinya. Gampang kan? David tertawa. Pak Kades menghela nafas panjang, lalu bergegas untuk turun. Namun wajahnya kembali menghadap David ketika tiba-tiba terlihat sesuatu mengaliri kaca pintu di samping David. Pak David? Pak Kades menunjuk pada kaca di samping David dengan tubuh gemetar. Kenapa kau? David bertanya, meski sudah menduga ada sesuatu di belakang kepalanya. Pak Kades hanya sanggup membuka mulut. Suaranya terasa tersekat di tenggorokannya. Lidahnya keluh. David menahan nafas. Rasa takut membuatnya tidak sanggup untuk menghadap ke kaca mobil. Tak lama, pintu yang tidak terkunci membuat Pak Kades terjatuh. Mengumpulkan keberanian, David seketika menoleh. Namun ia tak menemukan apa-apa. Ketika menoleh pada Pak Kades, pria itu sudah lari terbirit-birit. Sial, David mengumpat, mendengus. Jofri mengerjaiku. David memandang Pak Kades lekat hingga masuk ke dalam rumahnya. David berencana akan membuat perhitungan pada pria itu sebab telah lancang menjailinya di saat seperti ini. Mesin mobil dihidupkan. Masih dengan rasa kesal, David melajukan mobil dengan pelan. Ia harus segera melancarkan rencana yang sudah beberapa hari ini dirancang. Ya, mengambil jari manis bayi Lucy untuk mendapatkan kesaktian. Sejujurnya, ia belum pernah mendengar mitos macam itu, bahwa wanita yang meninggal saat hamil bisa melahirkan di dalam kubur. Ajaibnya, siapa yang berani mencuri jari manis bayi tersebut akan mendapatkan bantuan iblis dan sakti. Namun, tentu saja butuh waktu untuk bayi itu keluar dari perut ibunya. Sebab itulah David dan Deno beride untuk menukar jenazah Lucy. Saat ini, David berpikir mungkin bayi itu telah lahir di dalam kubur Lucy. Sayangnya, Deno telah tiada. Nyalinya tidak seberani itu untuk mengambil seorang diri. Kira-kira siapa yang bisa dipercaya oleh David untuk menggali kuburan Lucy? David berpikir keras, hingga kemudian seseorang yang tidak dikenal namanya terbesit. Pria itu tersenyum. Lampu rumah Pak Kades yang semula padam menyala. David menghentikan mobil kala tirai jendela tersibak. Seorang wanita berambut tergerai memandang keluar, lalu ke arah mobil David. Ia adalah istri Pak Kades. Sebuah angan liar muncul. Andai David bisa memiliki Risma, istri Pak Kades itu. Ia begitu cantik di mata David. Setiap kali ke rumah Pak Kades, David selalu bertemu dengan Risma, karena memang perempuan itu hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Namun demikian, kecantikan Risma tidak kalah dengan wanita-wanita pramugari sekalipun. Wajah Pak Kades muncul di samping Risma. Mereka seperti terlibat percakapan. Apa yang mereka lihat? David bergumam. Sudah pukul 10 malam. Ia harus bergegas menemui seseorang untuk diajak kerjasama. Tepat ketika tirai ditutup, David melajukan mobil. Namun terasa ada yang mengganjal ban kendaraannya. David menginjak pedal gas semakin dalam hingga mobilnya menggerung nyaring. Tapi tetap saja mobilnya gagal melaju. Pria itu memukul setir dengan kesal. Padahal ia yakin tidak melanggar apa-apa. David turun untuk mengecek. Langkahnya tertatih, lantas menjongkok. Dengan cahaya senter ponselnya, David melihat ke arah bawah mobil. Mengherankan, pria itu tak mendapati sesuatu yang menghambat ban kendaraannya. Siapa itu? David terpekik saat tiba-tiba merasakan ada benda dingin yang menyentuh lehernya. Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. David meraba tengkuknya. Bulu-bulu di tangan, punggung, dan leher berdiri. Kini, ia yakin kalau ada makhluk halus di dekatnya. Pria itu mengedarkan pandangan dengan waspada.
sebuah jimat dari Mbah Joto teringat olehnya. Ia berencana mengambil benda tersebut di dalam mobil, di tasnya. Akan tetapi, sebuah tangan menarik kakinya hingga terjatuh. "Tolong!" David berteriak. Tubuhnya terseret ke bawah kolong mobil. Seraya memekik meminta tolong, ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan agar tubuhnya tidak terseret. Tolong! Tolong!" David memejam saat merasakan tumitnya tertusuk benda tajam. Pria itu mengadu kesakitan. Ia memukul-mukul aspal dengan sekuat tenaga, sebab tak sanggup menahan sakit yang teramat sangat. Pak David. Saat membuka mata, gangguan yang diterimanya tidak ada lagi. Rasa sakit masih terasa di kakinya. Pria itu melihat Pak Kades di samping mobil bersama Risma yang mengenakan baju tidur pendek. "Pak David, apa yang terjadi?" Pak Kades bertanya. David berusaha keluar dari bawah mobil, hanya kepalanya yang berada di luar. Tolong bantu saya." Pak Kades segera membantu Pak David keluar dari kolong mobil. David duduk bersandar, nafasnya masih tersengal-sengal, peluh membasahi seluruh tubuh. "Pak David, diganggu oleh makhluk itu?" "Tidak tahu, saya tidak melihatnya." David seolah sulit untuk bernafas. "Kita sudah diteror, Pak David. Besok saya akan menemui Mbah Joto lagi." Pak Kades yang melihat David terus memegang kakinya terheran. "Kakinya kenapa, Pak David?" "Entahlah, ada benda yang tertusuk di dalam." "Biar saya lihat." Pak Kades terkesiap melihat luka yang begitu dalam di tumit Pak David. "Kenapa bisa begini?" Lanjutnya, David menggeleng. "Pak, sebaiknya kita bawa David ke dalam. Dia kesakitan," usul Risma. "Benar," jawab Pak Kades. "Mari, Pak David. Malam ini Pak David menginap di rumah saya saja." David mengangguk lemas. Kemudian Pak Kades dan Risma membantu David untuk masuk ke rumah. Di saat seperti itu, David masih sempat-sempatnya mengagumi Risma, tak kalah menghirup aroma wangi parfum wanita tersebut. Pikirannya liar berkelana. David duduk di sofa. Pria itu tak henti-hentinya memijit kakinya yang terasa sakit. Sementara Risma dan Pak Kades ke dapur. Pak Kades tidak tenang. Ia benar-benar merasa diteror setelah segala hal yang dilakukannya. Jujur saja dia menyesal telah bersekutu dengan David. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terlanjur. Saat ini, yang terpenting adalah mencari cara agar ia bisa selamat dari gangguan iblis tersebut. "Pak, kenapa melamun?" Suara Risma membuat lamunan Pak Kades buyar. Iya, Ma." "Mikirin apaan sih? Tolong bawain air hangatnya. Mama mau cari kain dulu sama kotak obat." Pak Kades mengangguk lalu meraih wadah berisi air hangat di tangan Risma. Pak Kades yang akan melangkah keluar menoleh. Jejak tanya merayapi wajah istrinya. "Emang benar arwah Lucy gentayangan?" Pak Kades menghembuskan nafas. "Papa dan Pak David sudah menyaksikannya, Ma." Risma bergidik, kemudian mendekat. "Mama jadi takut, Pak. Berarti kematian Tino yang aneh itu ada campur tangan arwah Lucy." Pak Kades terdiam. Mungkin saja, tapi bisa jadi semua itu karena Mak Ija memiliki ilmu hitam yang selama ini dipendamnya. "Sudah, ayo cepat bersihkan luka Pak David." "Papa aja, masa Mama?" "Mama aja, Papa tidak bisa." Risma mencepik, lantas melangkah. David terlihat meringis kesakitan. Tangannya masih menempel di sekitar luka. "Pak David, biar saya bersihkan lukanya agar tidak infeksi," ucap Risma. David mengangguk dan menjulurkan kakinya. Risma dengan canggung membersihkan darah yang keluar dari luka tusuk di kaki David. Darah yang berwarna hitam membuat Risma heran. Apalagi darah itu terus keluar meski ia sudah membersihkannya. "Pak, darahnya terus keluar," bisik Risma. "Kasih obat, langsung bebat saja." Risma mengangguk. Namun ketika hendak membalut luka Pak David, nanah keluar dan mengeluarkan aroma busuk. Sontak Risma bangkit sambil membekap hidung. Perutnya terasa diaduk-aduk. Perempuan itu merasakan muntah, lantas segera berlari ke belakang. "Kenapa, Ma?
David juga heran melihat Risma, padahal David tak mencium aroma apapun selain bau darah. Pak Kades menyusul istrinya ke belakang, sementara David membetulkan posisi duduk, melihat lukanya sekali lagi. Tirai jendela melambai, mengundang perhatian David. Padahal tidak ada angin dan jendela tertutup rapat. Namun, tiba-tiba tampak seraut wajah Lucy di balik kaca, membuat mata David melebar seketika. "Pak, sejak kapan luka Pak David itu?" Di dapur, Risma bertanya dengan suara sangat pelan. Nyaris saja perempuan itu menumpahkan semua isi perutnya ke wastafel, tapi syukurlah tidak jadi. "Memangnya kenapa?" Pak Kades benar-benar heran kenapa Risma tiba-tiba seperti akan muntah dan berlari ke dapur. "Darahnya hitam, Pak. Habis itu keluar nanah. Baunya busuk banget." Risma kembali merasakan isi perutnya seperti akan keluar. Pak David bilang tadi pasti ganggu sama setan. Pak Kades menelan ludah. "Gak mungkin lah, Pak. Kalau lukanya tadi kenapa bisa keluar nanah busuk kayak gitu?" Pak Kades mengembuskan nafas yang dikatakan Risma ada benarnya. Namun sejak bersama David, dia tidak pernah tahu kalau David memiliki luka di bagian tumitnya itu. Sudah, biar nanti Papa yang berban luka Pak David." Pak, mungkin gak sih kalau yang ganggu Pak David itu arwahnya Lucy?" "Ya bisa jadi." "Kok Mama jadi punya kepikiran kalau Pak David yang bikin Lucy meninggal ya?" "Hush, ini cuma dugaan aja, Pak." "Kamu ini, mana mungkin Risma?" "Mama bilang cuma dugaan aja. Kok Papa jadi marah sih?" "Lagian kamu itu jangan asal jeplak aja kalau ngomong. Kalau Pak David dengar bisa-bisa habis Papa. Dia bakal janji kawal Papa sampai jadi kepala desa lagi." Risma hanya menarik nafas, tidak lagi berkomentar. Mereka kemudian berjalan lagi keluar. Pak Kades mendapati David celingukan. David terlihat panik, pandangannya mengedar seolah mencari sesuatu. "Ada apa Pak David?" Pak Kades duduk. Darah dan nanah yang mengotori ubin rumahnya membuatnya geram. Namun ia berusaha bersabar. "Saya lihat sesuatu di luar jendela." "Lihat apa?" "Lucy." Pak Kades mengusap wajah kasar. Apapun itu Pak Kades tidak akan peduli asal jangan dia dan istrinya yang diganggu. "Pak David, biar saya bersihkan lukamu." David mengangguk. Aroma busuk membuat Pak Kades menahan nafas. Ternyata yang dikatakan Risma benar adanya. Baunya begitu menusuk hidung. Dengan cepat, Pak Kades membersihkan luka David dan memperbannya. "Sepertinya lukamu harus dibawa ke rumah sakit, Pak." "Harus." "Ini parah, Pak David." David mendongak sembari menyuka rambutnya. Luka yang dirasakannya memang begitu perih. "Aku ingin bicara denganmu." Pak Kades menatap David yang memandangnya. Pria itu berkode dengan wajahnya agar Risma meninggalkan mereka berdua. "Mah, tolong bikinkan kopi ya." Risma mengangguk dan berlalu. "Bantu saya." "Tentu Pak David. Kita kolega bisnis. Kita harus saling bantu." "Ini sakit sekali, Jufri." "Setelah diobati dokter, lukamu akan sembuh, Pak." "Baunya sangat busuk." Mungkin ada luka lama Pak David." "Tidak ada." "Apa Anda yakin?" David mengangguk. Pak Kades termenung. Yang hinggap di kepalanya adalah dugaan kalau bau busuk itu berasal dari tangan setan yang menusuk David. Tapi dia tak mungkin mengatakannya pada David. "Sebaiknya kau segera tidur Pak David." "Sebentar," tahan David. "Kau kenal tukang gali kubur desa ini kan?" Pak Kades tampak berpikir, kemudian mengangguk. "Pak Slamet, saya ingin menemuinya." "Untuk apa?" tanya Pak Kades dengan cepat. "Kau ingin memintanya untuk menggali kuburan Lucy?" "Saya harus mendapatkan harta karun itu, Jufri. Saya tidak sanggup jika harus seperti ini terus." David terlihat frustasi. Pak Kades menelan ludah. "Tapi tidak mungkin untuk malam ini. Ini sudah terlalu larut." "Bantu saya. Saya akan membayar berapapun untuknya." Pak Kades berkecak pinggang.
Nafasnya berembus panjang. Permintaan David benar-benar menguji kesabarannya. Jika tidak dituruti juga akan berpengaruh pada proses pencalonannya nanti. Tiba-tiba, Pak Kades mengukir senyum tipis. Sebuah ide cemerlang muncul. Baiklah, wajah David berubah ceria seketika. Kau pergi ke rumah Pak Slamet sekarang juga. Bawa dia ke sini. Sebentar, Pak David. Pak Kades mengangkat tangannya. Kenapa? David mengernyit. Kau ingin secepatnya mendapatkan Cherry bayi itu, kan? David mengangguk. Sebaiknya kau katakan saja di mana lokasinya dan uang untuk upah Pak Slamet. Saya akan menemaninya menggali kuburan Lucy. David diam sambil menelisik wajah Pak Kades. Rasa curiga tumbuh. Khawatir pria itu membohongi dirinya. Kalau harus membawa Pak Slamet ke sini, akan memakan banyak waktu. Lagi pula, ini sudah larut. Saya harus meyakinkan Pak Slamet agar berkenan dengan rencana kita. Imbuh Pak Kades. David membatin. Ada benarnya ucapan Pak Kades. Mengenyahkan rasa curiga yang muncul. David mengangguk kecil. Berapa kira-kira upah untuk Pak Slamet? Pak Kades terlihat berpikir. Saya pikir 10 juta cukup. Gila kau, Jofri. Saya serius, Pak David. Itu terlalu banyak. Pak Kades menghela nafas, duduk di dekat Pak David dan mengadu tatapan. Ini pekerjaan yang sangat beresiko, Pak David. Pak Slamet akan berpikir ribuan kali kecuali upah yang dijanjikan menggiurkan 10 juta. Saya pikir itu cukup masuk akal. David mencerna ucapan Pak Kades. 10 juta memang besar untuk pekerjaan sekedar menggali kubur. Tapi pekerjaan ini bukan hanya tentang menggali kubur. Kalimat Pak Kades ada benarnya. Lagi pula uang 10 juta termasuk kecil baginya. Baiklah. Pak Kades tersenyum. Transfer ke rekening saya, Pak David. Pak Slamet harus melihat uang fisiknya agar tidak ragu. Tentu, dan segeralah berangkat. Pak Kades mengangguk seraya tersenyum. Ia akan mendapatkan keuntungan berkali lipat malam ini. Rasa takut akan gangguan arwah memang ada, tapi ia perlu membuktikan jika jimat dari Mbah Joto akan bekerja. Wajah David juga mendadak cerah. Seutas senyum terukir di benaknya. Tiba-tiba berkelebat keinginan yang begitu menggelegar. Pak Kades keluar kamar setelah mendapat info lokasi keberadaan kuburan Lucy. Pria itu tidak sadar jika sesungguhnya hal paling berharga dalam hidupnya sedang terancam. Otak David berkelana jauh, menghayalkan sesuatu yang bahkan rasa sakit di kakinya sampai terlupakan. Usai meyakinkan istrinya dan pamit, Pak Kades bergegas pergi menggunakan mobilnya. Sudah lewat pukul 11 malam, jarang sekali ada warga yang terjaga di jam selarut ini, termasuk Pak Slamet. 10 menit berlalu, Pak Kades tiba di depan sebuah rumah sederhana berbahan baku dari kayu. Ia bernafas lega karena luput dari gangguan makhluk astral yang mengerikan. Pria itu memandang jimat berupa paku 4 inci terbungkus kain hitam yang sejak tadi dipegangnya. Pak Kades semakin yakin jika ia terbebas dari gangguan berkat jimat tersebut. Assalamualaikum. Pak Kades mengetuk pintu. 2 kali salam diucapkan. Terdengar sautan. Pak Kades. Pak Slamet terkesiap melihat Pak Kades. Silakan masuk, Pak. Tidak usah, Pak. Kita bicara di teras saja. Pak Slamet mengangguk. Tidak berbasa-basi apapun, kedatangan Pak Kades pasti lantaran ada hal yang mendesak dan penting. Mereka duduk di lantai teras. Tidak ada kursi di teras rumah Pak Slamet. Ada apa, Pak Kades? Ada pekerjaan untuk Pak Slamet. Pekerjaan apa, Pak? Pak Slamet begitu penasaran. Alih-alih menjawab, Pak Kades malah membuka resleting tasnya dan mengeluarkan uang 5 juta dari sana. Tentu saja Pak Slamet membeliak. Ini 5 juta, Pak. Upah yang akan Pak Slamet peroleh untuk sekali bekerja. Memangnya pekerjaan apa, Pak? Menggali makam. Pak Slamet menelan ludah. Pandangannya beralih pada uang 5 juta di tangan Pak Kades. Ia sudah sering menggali makam. Itu hal mudah. Malam ini? Ya. Pak Slamet menelan ludah. Makam siapa, Pak?
Pak Slamet tak perlu tahu, saya akan mengantar Bapak. Pak Slamet hanya perlu menggalinya dan mengambil jari manis bayi di dalam dengan gigi. Seketika Pak Slamet membelalak. Reaksi terkejut seperti itu juga terjadi pada Risma yang mendapati seorang pria asing masuk ke dalam kamarnya. Perempuan cantik itu segera menarik selimut, menutupi separuh badannya yang terbuka. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.